Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter dan iman kami semakin bertumbuh menjadi lebih baik dan semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah segera perbaiki jika salah. Bacaan diambil dari kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih dari 100 tahun yang lalu, ada sekelompok nelayan yang sedang beristirahat di ruang makan sebuah penginapan di tepi pantai Skotlandia. Salah seorang di antara mereka merentangkan tangannya lebar-lebar, ingin menggambarkan ukuran ikan hasil tangkapannya kepada kawan-kawannya. Namun lengannya tidak sengaja menyenggol baki teh yang sedang dibawa oleh seorang pelayan, sehingga poci teh terhempas ke dinding yang bercat kapur warna putih dan meninggalkan bercak-bercak tak beraturan yang berwarna coklat. Akhirnya pengelola penginapan itu pun segera menaksir kerugian dan sambil menghela nafas dia berkata, "Seluruh dinding terpaksa harus dicat ulang. Barangkali tidak perlu seluruhnya dicat. Izinkan saya membereskannya," kata seorang asing. Orang asing itu lalu mengeluarkan sejumlah pensil, kuas, dan beberapa botol minyak biji rami serta pewarna dari dalam kotak seninya. Ia akhirnya membuat sketsa di sekeliling noda tersebut dan membubuhkan bayangan serta warna pada seluruh noda percikan teh. Tak lama kemudian terlihat gambar seekor rusa jantan dengan tanduk yang besar dan bercabang-cabang. Lukisan yang sangat indah dan menawan. Orang asing itu kemudian membubuhkan tanda tangan di dasar lukisannya. Namanya adalah Sir Lewis Lansir, seorang pelukis satwa liar yang ternama. Di tangannya lah sebuah kesalahan dapat diubah menjadi sebuah mahakarya yang indah. Saudara yang terkasih, hal seperti inilah yang dialami oleh Raja Daud. Pada awalnya keadaan Daud sangat baik. Ia begitu dikasihi oleh banyak orang karena keberaniannya. Namun karena satu kesalahan yang ia buat, yaitu perzinahan, semua kegemilangan yang ia peroleh seolah-olah hilang, terhapus oleh kesalahannya itu. Tetapi karena Daud hatinya lembut, ia mau bertobat ketika pesan Tuhan datang kepadanya melalui seorang nabi Nathan. Hidupnya Daud pun akhirnya kembali dipulihkan, walau ia tetap menerima akibat dari kesalahannya itu. Daud bangkit, bertobat, dan akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya. Itulah sebabnya setiap raja setelah dia yang hidup dalam jalan Tuhan diberi tanda positif, yaitu seperti Daud leluhurnya. Saudara yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan ini tak seorang pun luput dari kesalahan. Segera sadarilah kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Biarlah kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dapat menjadi pengalaman penting untuk kehidupan ke depan.
Kita yang hidup dalam kasih karunia harus memandang bahwa kesalahan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan hidup. Ketika kita memilih untuk bangkit, berubah, dan berserah kepadanya, serta mau bertobat, maka Tuhan akan membawa kita pada jalan-jalannya, yaitu jalan kebenaran yang menuju kepada keselamatan. Karena itu, jadilah orang benar dan bukan orang fasik. Marilah belajar dari Raja Daud yang mau merendahkan dirinya, mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan dan memberkatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangun karakter rendah hati, yaitu mau mengakui kesalahan, mau memperbaiki kelakuan, sehingga semakin hari semakin berkenan dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan agar kami segera mau membenahi diri kami jika kami melakukan kesalahan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau sangat bermurah hati untuk memberikan pengampunan kepada kami, sehingga noda, celah, dan dosa kami Engkau hapuskan. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit, kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya. Untuk mereka yang frustasi, yang punya beban berat, kiranya Tuhan menolong sehingga saudara-saudara kami tersebut dapat bangkit dan bersemangat kembali di dalam menjalani kehidupan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, berikanlah kesehatan kepada Bapak Presiden, kepada Wakil Presiden, dan juga kepada Menteri Kabinet, supaya di dalam menjalankan tugasnya dapat melakukannya dengan baik karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.